apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 20 Maret 2014 bersama saya, Apriani. Dan selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV, Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah aktual. Masa kampanye secara umum pemilu legislatif 2014 akan berlangsung dari 16 Maret hingga 5 April mendatang. Untuk mengawali masa kampanye di Kota Pekalongan, KPU Kota Pekalongan menggelar ikrar kampanye damai dan karnaval yang diikuti oleh partai peserta pemilu. Karnaval ini diikuti oleh simpatisan partai dengan membawa mobil yang telah dihias. Mengawali masa kampanye umum pemilu legislatif 2014, KPU Kota Pekalongan bersama 12 partai politik menyelenggarakan rangkaian kegiatan kirap karnaval damai. Acara dengan tajuk Ikrar Kampanye Damai dan Karnaval Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas ini bertempat di Stadion Keraton Kota Pekalongan, Sabtu 15 Maret 2014. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Pekalongan, Bashir SH. Lalu dilakukan pembacaan ikrar kampanye damai oleh perwakilan semua partai politik, yang selanjutnya ditandatangani dengan disaksikan Ketua KPU, Kapolres, Ketua DPRD, dan segenap unsur Muspida Kota Pekalongan. Diawali dengan pelepasan burung merpati, kirap karnaval kampanye damai dibuka oleh Sekda Kota Pekalongan. Dalam kirap ini, tiap-tiap parpol membawa 5 mobil yang telah dihias dengan ciri khas partai masing-masing. Karnaval kampanye damai ini bertujuan sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat. Diharapkan dengan kirap ini, masyarakat Kota Pekalongan dapat mengenali parpol dan calon legislatif yang ada. Ratusan pedagang Pasar Tiban melakukan aksi damai di kawasan Monumen Juang Jalan Pemuda Pekalongan. Para pedagang ini melakukan aksi dengan menggalang tanda tangan setiap pengunjung yang melintas. Nantinya, tanda tangan ini akan digunakan sebagai petisi kepada pemerintah Kota Pekalongan untuk menolak relokasi Pasar Tiban. Ratusan pedagang Pasar Tiban di Kota Pekalongan, Kamis siang 13 Maret 2014, berkumpul di kawasan Monumen Juang, Jalan Pemuda Kota Pekalongan. Para pedagang Pasar Tiban ini turun ke jalan guna menggelar aksi damai menggalang dukungan dari pengguna jalan yang melintas untuk menolak relokasi Pasar Tiban. Selain membagikan selebaran, mereka juga meminta kepada pengguna jalan untuk menandatangani kain panjang sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Pekalongan menolak relokasi Pasar Tiban. Dengan aksi ini, diharapkan 5.000 tanda tangan dapat terkumpul. 2.000 tanda tangan dari rakyat Pekalongan bahwa Pasar Tiban memang benar-benar diakui di Pekalongan. Menurut pedagang Pasar Tiban, selama ini pemerintah Kota Pekalongan selalu mengatasnamakan masyarakat sebagai salah satu alasan relokasi. Maka dari itu, tanda tangan masyarakat Kota Pekalongan yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai petisi menolak relokasi yang ditujukan kepada pemerintah Kota Pekalongan. Relokasi Pasar Tiban di Kota Pekalongan seolah berlarut-larut tanpa kesepakatan. Padahal permasalahan ini sudah bergulir sejak bulan November 2013. Belum adanya kesepakatan yang jelas antara pedagang dan pemerintah menjadi alasan relokasi tak kunjung rampung. Relokasi Pasar Tiban di Kota Pekalongan mulai disosialisasikan sejak November 2013 lalu. Bahkan, per 1 Januari 2014, Wali Kota Pekalongan dengan tegas meminta relokasi Pasar Tiban yang dianggap mengganggu lalu lintas ini segera rampung.
Para pedagang meminta agar diizinkan berjualan di tempat biasanya. Menurut para pedagang, relokasi bukan cara yang tepat karena hanya akan mematikan mata pencaharian mereka. Upaya mediasi hingga blokade jalan oleh petugas dianggap tidak menyelesaikan permasalahan. Hingga akhirnya, Kamis 13 Maret 2014, para pedagang Pasar Tiban ini turun ke kawasan Monumen Juang di Jalan Pemuda untuk menggelar aksi damai menggalang dukungan dari pengguna jalan yang melintas. Dengan aksi ini diharapkan 5.000 tanda tangan bentuk dukungan masyarakat Kota Pekalongan terkumpul untuk menolak relokasi Pasar Tiban. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Aktual. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's moving on and on to you. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kota Pekalongan dibuka Selasa 18 Maret 2014. Popda ini diikuti oleh atlet pelajar setingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ribuan atlet pelajar akan berkompetisi untuk 15 cabang olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau biasa disingkat Popda tingkat Kota Pekalongan kembali diselenggarakan untuk tahun 2014 ini. Sebanyak 2.500 atlet pelajar setingkat SD, SMP, MTS, dan SMA SMK MA berkompetisi untuk 15 cabang olahraga.
Popda digelar di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pekalongan, seperti yang digelar di Mako Brimob Kalibanger. Atlet pelajar bertanding cabang olahraga bola voli dan tenis. Popda merupakan salah satu pilar pembinaan olahraga nasional yang melahirkan atlet-atlet berbakat dan berprestasi. Antusiasme para pelajar ini harus terus dipupuk dan dibina dalam upaya peningkatan kualitas dan kemampuan pelajar. Masih berkaitan dengan perlombaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Kota Pekalongan menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris. Lomba ini diikuti oleh SMA, SMK, dan MA di Kota Pekalongan. Nantinya regu yang juara akan mengikuti lomba serupa untuk tingkat Ekskarisidenan Pekalongan, hingga berlanjut ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Lomba Tata Upacara dan Baris Berbaris yang diselenggarakan di masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Seperti yang dilakukan oleh Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Lomba Tata Upacara dan Baris Berbaris diselenggarakan Kamis, 13 Maret 2014 bertempat di lapangan Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari SMA, SMK, dan MA baik negeri maupun swasta. Namun untuk perlombaan kali ini hanya 11 sekolah yang berpartisipasi. Hal ini diakibatkan karena tidak semua sekolah memiliki ekstrakurikuler pengibar bendera dan baris berbaris. Selain itu, menurut keterangan Rudi Hartanto selaku panitia, lomba ini hanya bisa diikuti oleh satuan pendidikan setingkat SMA. Sebab diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Maka dari itu pihaknya telah meminta dan merekomendasikan nota agar lomba bisa diikuti oleh peserta setingkat SMP. Terdapat 2 komponen yang dilombakan, yaitu kekompakan baris berbaris dan tata upacara bendera yang benar. Nantinya sekolah yang juara akan mengikuti lomba serupa setingkat Ekskarisidenan Pekalongan, yang akan diadakan di Kajen, Kabupaten Pekalongan, 26 Maret mendatang. Lebih lanjut, Lomba Tata Upacara dan Baris Berbaris akan dilombakan hingga ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih dekat kepada wali calon mahasiswa, dan untuk memberi pengetahuan tentang kegiatan pembelajaran STIMIK Widya Pratama Pekalongan menggelar open house. Open house dihadiri oleh wali calon mahasiswa. Selain open house, pada hari yang sama juga dilakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2014-2015. Sebagai bagian dari kegiatan penerimaan mahasiswa, STIMIK Widya Pratama mengundang wali dari calon mahasiswa baru dalam acara open house. Open house digelar di ruang A11, Gedung A, Kampus STIMIK Widya Pratama. Pada kesempatan ini, Humas STIMIK, PA Kristanto Mkom, memaparkan tentang visi dan misi kampus STIMIK, menjelaskan tentang sasaran mutu STIMIK, dan menerangkan kegiatan akademik selama mahasiswa belajar di kampus STIMIK. Dalam kesempatan yang sama, Pembantu Ketua Bidang Keuangan Rosalina SH juga turut memberi penjelasan mengenai pembiayaan selama mahasiswa berkuliah. Mulai dari biaya sumbangan pendidikan, uang kuliah pokok, uang SKS, hingga beasiswa-beasiswa yang tersedia di kampus STIMIK. Diharapkan dengan kegiatan open house ini, calon mahasiswa dan walinya tidak kebingungan dan tidak merasa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Di hari yang sama, juga dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Seleksi bertempat di Lab 1, Gedung A, Kampus STIMIK. Materi yang diujikan dalam seleksi ini adalah bahasa Inggris dan pengenalan teknologi informasi.
Seleksi dilakukan dengan mengerjakan soal tes secara online menggunakan komputer, sehingga hasil seleksi langsung dapat diketahui seusai seleksi. Demikian serangkaian berita yang sudah kami rangkum dalam Aktual edisi 20 Maret 2014. Saya beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan Aktual dan program-program acara menarik lainnya hanya di wpitv.stibik-wp.ac.id. Salam dan sampai jumpa.